Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi. Kami mengucap syukur kalau kami gereja mula-mula hadir di pagi hari ini, di mana kami rindu kita bersama-sama untuk pujian dan penyembahan, terlebih untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyambut pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Kami menyambut semua yang di streaming untuk bersama-sama untuk berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau ada di setiap hati kami. Kami rindu Tuhan, semua pujian, pengagungan yang kami naikkan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Hanya Bapa kami yang di surga yang kami tinggikan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan hanya nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Demikianlah kami Tuhan. Demikianlah hidupku. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafas kami Tuhan, dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari panggil Bapa, Engkau Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, dalam setiap nafas kami Tuhan, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikian tiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafas kami, detak jantungku,
sekali lagi, demikianlah kami Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Segenap hati kami, segenap hidup kami, segenap kerinduan kami Tuhan. Demikianlah hidup kami Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan dalam setiap nafas kami. Detak jantungku memuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus, Bapa kami yang di surga. Kami sembah, kami muliakan Kau yang layak, kami puja Kau yang layak, kami puji, kami tinggikan Engkau Yesus. Mari pagi hari ini sembah Dia, agungkan Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita, karena kita tahu hanya pada Dia, hanya pada Yesus, Bapa kami yang di surga. Kami muliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, karena Kau baik Tuhan, karena Kau yang kami rindukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat terkasih, dimanapun kita berada, kita bersaat teduh, berdoa untuk pergumulan kita, untuk sukacita kita, untuk menatap hari ini, untuk esok hari, sampai kita ke langit baru dan bumi yang baru. Sejenak kita berdoa dengan kerinduan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkaulah yang layak kami tinggikan. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bagi kami. Teruslah Tuhan, jamah hati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa-doa kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, jamah hati kami dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami cinta Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi katakan, ku mau cinta Engkau Tuhan segenap hati kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak perkara di dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami tetap cinta Engkau sampai kami di langit baru dan bumi yang baru. Katakan sama-sama, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ini kami Tuhan, ini kami anakmu Tuhan. Biarlah berkenan pujian penyembahan kami. Amin. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau memuliakanmu, meninggikanmu ya Aba, Bapa kami yang di surga. Haleluya, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih ya Allahku, kami muliakan, kami puji. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya, Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba,
rencana, pakai kami, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh, pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi. Bapak Ibu, Saudara, pada umumnya orang berpikir bahwa marah itu tidak baik. Marah itu tidak boleh, tidak kudus. Tapi biarlah pagi ini kita semua mengalami pencerahan. Bahwa segala sesuatunya, kalau Tuhan yang menghendaki, itu artinya kudus. Mari saudara, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, jadikan pagi ini pagi yang mencerahkan buat kami semua. Agar kami tidak hanya hidup asal hidup, tetapi benar-benar berkenan bagi Tuhan. Tuhan pakai gerejamu ini, gereja mula-mula GMM, sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, yang menyuarakan isi hati Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kemarahan dianggap sebagai sesuatu yang tidak kudus. Kita baca dulu Efesus pasal 4, ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara sekalian, jadi bukan marah itu dilarang, tetapi ketika kita marah, janganlah kita berbuat dosa. Janganlah kemarahan kita itu tidak disukai Tuhan. Yang kedua, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan marah itu disimpan terus sampai besok. Ya. Yang penting lagi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab kemarahan yang tidak benar itu dipakai oleh iblis untuk supaya orang panas hati dan akhirnya seperti Kain membunuh. Ya. Marah itu belum tentu dosa, saudara. Tetapi kemarahan bisa membawa kepada dosa. Tergantung marahnya karena apa. Alkitab tidak pernah melarang kita untuk marah. Marah adalah emosi yang Tuhan ciptakan dalam diri manusia. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah apakah kemarahan kita itu dikuasai oleh dosa atau dikendalikan oleh kebenaran, keadilan, kasih. Jadi marah bisa menjadi dosa jika kita meledakkan amarah kita itu dengan kebencian, dengan dendam, atau perkataannya menjadi menyakitkan orang gitu. Marah bisa menjadi kudus bila diarahkan untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa meninggalkan kasih. Seperti orang tua yang marah terhadap anaknya karena anaknya malas belajar. Nah, ini kemarahan yang benar, saudara. Justru orang tua yang tidak memarahi anaknya yang malas, maka orang tua itu malah berdosa. Dalam kasus tertentu memang kita harus marah. Kalau kita lihat ketidakadilan, kita harus marah. Kecurangan, kekejaman terhadap orang lain, nah kita harus marah. Saudara tentu ingat, Tuhan Yesus marah besar di Bait Allah terhadap orang-orang yang jualan berdagang di sana. Kenapa? Karena itu mengganggu bagaimana manusia datang kepada Tuhan. Bukan soal jualannya nggak masalah. Hari itu orang-orang jualan dengan harga yang sangat tinggi, menyulitkan orang untuk mempersembahkan sesuatu. Jadi Tuhan marah besar ketika ada orang datang kepadanya tapi dipersulit. Ya, hari ini banyak sekali orang mempersulit manusia datang kepada Tuhan dengan tidak mengizinkan orang beribadah,
dengan menyebarkan isu yang tidak benar, dengan apalagi ya, menjelek-jelekan. Intinya ia sedang menghambat pekerjaan Tuhan. Nah, ini pasti dipicu oleh kemarahan sesuatu. Marah karena keuntungan diri sendiri diganggu, kepentingannya diganggu. Nah, itu ya. Jadi ada marah yang berdosa, ada marah yang kudus. Kita harus marah, saudara, terhadap ketidakadilan, terhadap kejahatan, terhadap kekerasan. Kita harus membela yang lemah. Kita harus membela yang benar. Harus adil hidup ini. Jangan main aman sendiri, saudara. Banyak orang itu main aman. Ya, kalau lihat ketidakadilan, diam saja. Tidak melakukan apapun. Main aman, tidak mau terlibat. Mereka pikir kalau tidak ikut terlibat itu hidup kudus. Salah. Hidup kudus itu hidup untuk Tuhan. Kita justru marah kalau lihat ketidakadilan. Tapi marahnya bukan marah yang membunuh. Marah yang menolong yang mengalami korban. Marah agar ketidakadilan itu tidak terjadi, gitu loh. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Saudara kalau tidak memarahi anak yang malas belajar, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Saudara kalau tidak membela pekerjaan Tuhan, saudara sangat berdosa kepada Tuhan. Karena orang yang diam saja berdoa, tidak mau tahu sekelilingnya, itu bukan kehendak Tuhan. Itu justru berdosa, menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya, tapi juga tidak boleh marah yang sampai dendam, membunuh, nggak boleh. Marahnya kita karena mau mengoreksi kesalahan yang ada, mau mengingatkan orang lain supaya bertobat, mau mengingatkan bahwa kita jangan hidup dalam dosa terus, nanti binasa. Itu marah yang benar, saudara. Marah yang kudus. Tuhan Yesus jelas marah di bait Allah. Yohanes 2 ayat 13-17, itulah contoh marah yang kudus. Ia marah karena rumah dosa dijadikan sarang penyamun. Perhatikan, Yesus tidak marah untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan karena nama Bapaknya dinajiskan. Karena orang-orang ini menggunakan bait Allah untuk cari untung. Makanya disebut penyamun. Ya. Mazmur 7 ayat 11. Ingat baik-baik, Allah itu hakim yang adil. Dan Allah yang murka setiap taat kepada orang fasik. Allah itu murka loh, saudara, terhadap orang fasik. Nah, makanya kita tidak boleh main aman, tenang, gak mau bela yang benar, ya, cuci tangan, tidak mau terlibat persoalan dunia ini, di mana kita harus berperan membela yang lemah, menolong yang membutuhkan. Kadang-kadang kita harus, bahkan seringkali kita harus berkorban, korban perasaan, korban waktu, capek, untuk mendapatkan keadilan, membela yang lemah, kan begitu, ya. Tuhanlah hakim yang adil. Artinya ada kemarahan yang keluar dari murka Allah itu, itulah kemarahan yang kudus, kemarahan yang benar, ya. Jadi ciri-ciri dari marah yang kudus itu, yang pertama, motivasinya harus benar, yaitu membela kebenaran, bukan ego diri sendiri. Yang kedua, dikuasai kasih, bukan dikuasai dendam atau kebencian. Nanti marahnya jadi marah yang tidak benar. Ya. Kemudian marah itu harus bersifat sementara. Ya, tidak dipelihara terus sampai menjadi kepahitan. Tidak. Dan kemarahan itulah yang mendorong kita untuk bertindak benar. Membawa perbaikan, bukan kerusakan. Dan tentu saja semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Kalau marah untuk diri sendiri, itu marah yang najis, yang tidak kudus. Ya. Api kecil itu bisa menghangatkan ruangan. Tapi kalau api itu dibiarkan liar, dia akan membakar seluruh rumah. Begitu juga marah. Kalau dikendalikan oleh Roh Kudus, kemarahan yang benar, ia menjadi energi untuk membela kebenaran.
ia menjadi energi untuk membela, menampilkan keadilan. Tapi kalau dikuasai oleh dosa, ia menghancurkan. Ya, makanya setiap kita saat marah, tanyakan pada diri sendiri, kenapa engkau marah? Apakah karena dirimu dirugikan, egomu disakiti, atau karena kebenaran diinjak-injak? Atau karena ada orang jahat yang ingin menjahati seseorang? Kita harus tolong korbannya. Kan begitu. Makanya sering-seringlah merenung Tuhan. Ketika mau bertindak, Tuhan, apakah tindakanku ini untuk Tuhan? Berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara harus bisa mengendalikan emosi saudara. Ya, jangan karena ego lalu marah. Bukan. Marahnya marah yang kudus, saudara. Nah, ini memang sulit sih. Mungkin saudara bertanya-tanya bagaimana membedakannya. Motivasinya, saudara. Untuk siapa semua itu? Mari kita belajar. Kalau memang perlu marah, harus marah yang kudus. Gitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi yang mencerahkan buat kami semua. Biarlah kami selalu melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Kau pakai terus untuk membukakan rahasia kebenaran Tuhan. Agar setiap orang yang mendengarnya mengerti dan hidupnya diberkati. Makasih Tuhan. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.